Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Suaibatul Aslamiyah, selaku dosen pengampu mata kuliah komputer bisnis. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan judul Bersaing dalam Teknologi Informasi. Yang beranggotakan saya, Afikur Rahma Awalia Agustina, dengan NIM 200301223. Anis Zulia Sasmita dengan NIM 200301225. Heni Kurniawati dengan NIM 200301230. Imania Rizka Amelia dengan NIM 200301235. Dan Silvia Nadifatun Nima dengan NIM 200301237. Yang pertama, kita membahas tentang perkembangan dan peran sistem teknologi informasi yang akan dijelaskan oleh Mbak Anis Zulia Sasmita. Perkembangan dan peranan sistem teknologi informasi. Yang pertama, perkembangan sistem teknologi informasi dimulai pada tahun 1964, yaitu pada saat IBM atau International Business Machines memperkenalkan MT atau ST, Magnetic Tape atau Selectric Tape Reader, yaitu mesin ketik elektronik yang dapat merekamkan ke pita magnetik. Perkembangan selanjutnya dari sistem teknologi informasi tidak terlepas dari perkembangan sistem komputer. Komputer pertama selesai dibuat tahun 1946, yaitu NIAG, Electronic Numerical Integrator and Computer. Aplikasi yang banyak dilakukan adalah aplikasi teknik. Pada tahun 1964, IBM memperkenalkan komputer IBM S360. Aplikasi bisnis pada awal tahun ini masih merupakan aplikasi untuk sistem pengolahan transaksi atau SPT atau TPS, Transaction Processing System. Aplikasi TPS digunakan untuk merekamkan data aplikasi bisnis ke dalam basis data atau database. Yang selanjutnya dari basis data ini dapat dihasilkan laporan-laporan operasi bisnis. Sistem teknologi informasi memberikan 5 peran utama di dalam organisasi, yaitu untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, komunikasi, kolaborasi, dan kompetitif. Konsep strategi kompetitif. Teknologi informasi strategis. Ini penting melihat sistem informasi sebagai lebih dari serangkaian teknologi yang mendukung kegiatan operasi bisnis yang efisien. Teknologi informasi dapat mengubah cara bisnis bersaing. Sistem informasi secara strategis yaitu sebagai jaringan kompetitif yang penting. Teknologi membantu perusahaan mengadopsi strategi dan proses bisnis yang memungkinkannya untuk merekayasa dan menciptakan ulang agar bertahan dan berhasil dalam lingkungan bisnis yang dinamis saat ini. Yang kedua, konsep strategi kompetitif. Menyediakan dukungan yang efektif dari strategi perusahaan untuk memperoleh keuntungan kompetitif. Peranan strategi dari sistem informasi ini melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk mengembangkan produk, layanan, dan kemampuan untuk memberikan keuntungan bagi sebuah perusahaan terhadap kekuatan kompetitif yang dihadapinya dalam pasar global. Yang ketiga, kekuatan dan strategi kompetitif. Dalam model kompetisi klasik dalam Michael Porter, yaitu bisnis manapun yang ingin untuk dapat bertahan dan berhasil harus secara efektif mengembangkan dan menerapkan strategi untuk menghadapi yang pertama, ancaman dari pemain baru dalam sebuah industri dan pasar-pasarnya. Yang kedua, ancaman yang dimiliki oleh produk pengganti yang mungkin dapat mengambil pangsa pasar perusahaan. Yang ketiga, daya tawar-menawar atau bargaining power dari pelanggan. Yang empat, daya tawar-menawar dari pemasok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Heni Kurniawati.
Penggunaan teknologi informasi yang strategis. 1. Biaya rendah. Menggunakan teknologi informasi (TI) untuk substansial mengurangi biaya dari proses bisnis. Menggunakan TI untuk mengurangi biaya dari pelanggan atau pemasok. 2. Diferensiasi. 1. Mengembangkan fitur TI yang baru untuk mendiferensiasikan produk dan layanan. 2. Menggunakan fitur TI untuk mengurangi keuntungan diferensiasi pesaing. 3. Menggunakan fitur TI untuk memfokuskan produk dan layanan pada ceruk pasar. 3. Inovatif. 1. Menciptakan produk dan layanan baru yang menyertakan komponen TI. 2. Membuat kualitas, efisiensi, atau layanan pelanggan customer service atau memperpendek waktu pasar. 4. Mempromosikan pertumbuhan. 1. Menggunakan TI untuk mengatur ekspansi bisnis regional dan global. 2. Menggunakan TI untuk mendiversifikasikan dan mengintegrasikan ke dalam produk layanan lain. 5. Mengembangkan aliansi. 1. Menggunakan TI untuk menciptakan organisasi virtual dari rekan bisnis. 2. Mengembangkan sistem informasi antara perusahaan yang terhubung melalui internet dan eksternet. Keuntungan kompetitif yang perlu bersaing. Istilah keuntungan kompetitif sering disebut sebagai perusahaan yang memimpin sebuah industri dengan cara yang dapat didefinisikan, seperti penjualan, pendapatan, atau produk baru. Dengan kata lain, keuntungan kompetitif adalah mengenai profit atau keuntungan. Setiap organisasi mencari cara untuk mendapatkan keuntungan kompetitif, dan banyak yang telah berhasil menggunakan sistem informasi strategis. Keuntungan kompetitif tidak bertahan selama-lamanya, mengikuti pangsang pasar yang semakin lama semakin berkembang. Membangun sistem bisnis yang berfokus pada pelanggan. Banyak perusahaan yang berfokus pada pelanggan untuk membantu mereka menjaga agar pelanggan loyal, merespon perhatian pelanggan, dan memberikan layanan pelanggan yang berkualitas tinggi. Teknologi internet dapat membuat pelanggan menjadi titik perhatian dari manajemen hubungan pelanggan, customer relationship management, dan aplikasi bisnis elektronik lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Imania Rizka Amelia. Bisnis menjadi sebuah perusahaan yang cerdas. Bisnis harus memastikan bahwa pelanggan menganggap produk atau layanan dari sebuah perusahaan yang cerdas sebagai solusi atas permasalahan individual mereka. Sebuah perusahaan yang cerdas bekerja sama dengan pelanggan, pemasok, perusahaan lain, dan bahkan pesaingnya. Sebuah perusahaan yang cerdas mengorganisasi sehingga perusahaan itu bisa melewati perubahan dan ketidakpastian. Sebuah perusahaan yang cerdas mempertimbangkan dampak pada orang dan pengetahuan yang mereka miliki. Selanjutnya, membangun sebuah perusahaan knowledge critic. Perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif yang dapat bertahan lama apabila menjadi perusahaan yang menghasilkan pengetahuan atau organisasi belajar dengan knowledge management system atau KMS. Perusahaan mengelola pembelajaran organisasi, pengetahuan yang penting, dan cara melakukan bisnis dimanapun dan kapanpun dibutuhkan organisasi. Menciptakan sebuah perusahaan virtual. Strategi perusahaan virtual. Ada berapa? Yaitu berbagai infrastruktur dan resiko dengan aliasi. Menghubungkan kompetensi ini yang saling melengkapi. Mengurangi waktu konsep atau case dengan saling berbagi. Meningkatkan cakupan fasilitas dan pasar. Mendapatkan akses ke pasar dan berbagi pasar atau loyalitas pelanggan. Melakukan migrasi dan menjual produk ke menjual solusi.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Silviana Difatun Nikmah. Klasifikasi sistem teknologi informasi ada 3. Yang pertama menurut fungsi sistem. Sistem informasi dibedakan menjadi embedded IT system, sistem teknologi informasi yang khusus atau dedicated IT system, dan sistem teknologi informasi serbaguna atau general purpose IT system. Yang kedua, menurut ukuran, teknologi informasi tidak harus berupa ukuran fisik, tetapi cenderung pada ukuran informasi yang ditampung, kemampuan sistem yang ditawarkan, dan jumlah orang yang menggunakan sistem secara bersamaan. Istilah yang biasa digunakan untuk memberi nama komputer yaitu mikrokomputer, mini komputer, mainframe, superkomputer. Ketiga, client server. Server menyatakan sebuah komputer yang menyimpan data atau program yang dapat diambil oleh komputer-komputer lain. Pada perkembangan lebih lanjut, istilah server tidak lagi berarti komputer secara fisik, melainkan berupa perangkat lunak seperti web server. Selanjutnya, peranan teknologi informasi. Dalam TI, dunia perbankan, sistem ini dilengkapi dengan mesin ATM atau anjungan tunai mandiri. Nasabah juga dapat memeriksa saldo tabungan atau berinteraksi dengan mesin melalui ponsel. TI dalam dunia pendidikan biasanya berperan dalam menciptakan e-learning atau pendidikan jarak jauh. Yang selanjutnya, TI dalam dunia medis. Biasanya digunakan untuk CT scan, yaitu peralatan yang mampu memotret bagian dalam tubuh tanpa melakukan pembedahan. Selanjutnya, TI untuk kepolisian. Teknologi ini biasanya digunakan untuk sidik jari yang dapat disimpan secara elektronik untuk mencocokkan pola dan dapat digunakan untuk memudahkan pencarian sidik jari yang disimpan dalam data. Yang selanjutnya, TI untuk perdagangan elektronik. Melalui jaringan ini, transaksi secara otomatis telah menjadi pilihan yang menarik bagi organisasi dan perorangan. Organisasi yang dapat menyediakan situs web untuk mempromosikan produk atau jasa yang ditawarkan dan memberikan fasilitas untuk melaksanakan transaksi. Selanjutnya, TI untuk perancangan produk. Biasanya menggunakan perangkat lunak bernama CATIA atau Computer Aided Three-Dimensional Interactive Application. Sekian. Dari penjelasan yang dijelaskan oleh rekan-rekan saya, dapat disimpulkan bahwa bersaing dengan teknologi informasi banyak potensi yang dapat dikembangkan oleh organisasi untuk meraih keunggulan dalam bersaing. Sistem informasi sangat berguna untuk memberikan informasi tentang segala sesuatu yang harus diketahui. Sehingga dengan bantuan sistem informasi, manajemen organisasi dapat mengembangkan inovasi untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan demikian, diharapkan target optimal organisasi dapat tercapai. Dan dengan sikap yang adaptif, eksploratif, organisasi selalu berhasil mempunyai nilai tambah dibanding pesaing-pesaingnya dengan cara menjadi pelopor dalam berbagai aspek. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.